Baik Bu Indri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pendampingan individu yang ke-6 Bu ya. Gimana Bu kabarnya Bu? Sehat ya. Sebelum pendampingan saya mau jelaskan fokus pendampingan pada hari ini Bu. Yang pertama itu nanti kita akan berefleksi tentang hasil survei, terus perubahan dalam pembelajaran yang diberi jalan selama kurang lebih 6 bulan, terus pemetaan aset ya, dan pemetaan aset itu juga saya berdiskusi dengan salah satu aktor yang terlibat dalam proses diskusi yang Ibu Indri lakukan dengan stakeholder sekolah, kepala sekolah, guru sama siswa. Nanti kita bicara tentang persiapan panen hasil kerja. Yang saya coba ini kita fokuskan dalam pendampingan individu yang ke-6. Oke. Ada yang tanyakan Bu? Ada ya? Belum ada ya? Terus apa Bu yang sudah berproses dalam 1 bulan terakhir? Yang saya dapatkan dalam 1 bulan terakhir ini adalah ini Bapak, bagaimana memberdayakan aset sekolah dalam penyusunan program yang akan dilaksanakan sekolah. Jadi itu yang saya pelajari, pemetaan asetnya, kemudian berdiskusi bersama siswa, programnya seperti apa yang akan mereka jalani, kemudian mempertimbangkan aspek suara siswa juga. Apa yang sudah dicapai dalam 1 bulan? Yang sudah dicapai, saya mampu memetakan aset sekolah Bapak. Yang sebelumnya saya nggak tahu ya, nggak tahu sama sekali itu aset itu apa, seperti apa. Kemudian saya petakan sesuai dengan 7 modal aset atau sumber daya yang ada. Modal manusia itu saya petakan masing-masing untuk sekolah SMP Santa Pujer ini. Oke, itu memetakan. Terus saya juga berterima kasih ke Bu Indri sudah aktif di LMS ya, pembelajaran daring, termasuk kemajuan yang Bu Indri dapatkan ya selama pendidikan di penggerak. Otomatis banyak lah, mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Terus ini Bu, kita ngomong ke refleksi ya, refleksi. Hasil feedback ya ke survei dulu ya, survei ke kepala sekolah, 5 orang guru, 5 orang siswa. Menurut Bu Indri, apa Bu yang kira-kira apa yang kurang yang perlu ditingkatkan? Kalau dari hasil survei yang sudah saya baca nih Bapak, dari guru kemudian dari siswa, itu yang perlu ditingkatkan memang relasi kepada wali murid. Relasi pada wali murid, melibatkan wali murid untuk proses belajar siswa, begitu. Kemudian menghubungi wali murid untuk menanyakan kabar, gitu. Itu masih kurang ya. Masih kurang ya. Rencananya di mana Bu? Rencananya dimulai dari kemarin kami melaksanakan diskusi aset, itu juga sudah melibatkan wali murid nih Bapak. Jadi itu sudah termasuk relasi yang saya lakukan. Sebelum-sebelumnya kan saya belum pernah masuk di ruang rapat dengan wali murid, tapi kemarin sudah saya lakukan itu. Kemudian untuk relasi berikutnya itu bisa minta bantuan ke wali kelas Bapak. Wali kelas. Karena wali kelas kan punya akses ke sana. Iya. Jadi untuk pembelajaran saya sendiri nanti mungkin saya bisa minta bantuan wali kelas untuk dihubungkan
Ada lagi nggak selain itu Bu, selain relasi Kalau yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan kalau dari guru ya relasi ke murid. Dari Bu Indri sendiri? Kalau dari saya, Iya. Yang perlu saya tingkatkan sebetulnya ya ini Pak, sama sih. Yang hasil survei ya maksud saya? Iya. Ada, selain itu ada nggak? Nggak, yang relasi nggak ada Pak. Nggak ada. Relasi, ya. Kalau menurut Bu Indri sendiri ada? Kalau menurut saya sendiri sih ini Bapak, ya sama sebetulnya. Iya. Komunikasi dengan wali murid itu yang kurang. Kolaborasi. Kolaborasi. Kemudian ini Bapak apa namanya, kemarin ada juga anak-anak yang apa ya, memberikan soal tambahan begitu. Soal tambahan. Jadi untuk yang siswa yang sudah apa namanya, sudah tuntas atau Iya. sudah belajar baik, kemudian Iya. kita berikan soal tambahan, itu masih kurang saya lakukan. Jadi hasil surveinya di-upload Bu ya? Oh iya, Iya, nanti saya input ya. Ya saya bisa lihat itu nanti hasilnya. Oke, itu hasil feedback survei 3 Rambutan. Terus mungkin kita masuk ke perubahan pembelajaran ya. Selama 6 bulan Ibu, perubahan apa yang Ibu rasakan berkaitan dengan potensi? Banyak Bapak, banyak sekali perubahan yang saya rasakan. Yang pertama, mindset saya sendiri. Jadi Ya, diri mindset. saya sendiri, Ya. kemudian saya aplikasikan di kelas, kemudian saya imbaskan ke murid, kemudian setelah itu saya imbaskan ke teman saya. Ya. Apa namanya, apa-apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru gerak. Kemudian diskusi bersama, lebih intens diskusi dengan kepala sekolah, sharing gitu. Ya. Pak, itu menurut saya itu sangat bermanfaat bagi saya. Yang sebelumnya kan tidak pernah terpikir untuk lebih banyak berkomunikasi dengan mereka-mereka gitu. Chemistry ke siswa juga mereka lebih dapat kalau saya Bapak. Jadi mereka lebih nyaman gitu untuk sekedar curhat atau sekedar bercerita apa yang mereka alami gitu, mereka lebih nyaman daripada sebelum-sebelumnya. Apa Bu yang dilakukan untuk bisa perubahan itu yang Ibu lakukan? Sebetulnya yang saya Buat lakukan mereka nyaman, buat mereka mudah berinteraksi. sudah berinteraksi gitu ya Pak. Iya. Yang saya lakukan ini sebetulnya sederhana Bapak. Saya memposisikan diri saya berada di samping mereka. Iya. Jadi saya tidak sebagai saya harus di depan kemudian mereka harus menurut saya, itu tidak. Iya. Jadi saya memposisikan diri saya untuk sejajar dengan mereka. Bagaimana keluh kesah mereka, bagaimana mereka ingin belajar, itu saya pelajari dari situ. Jadi mereka chemistry nyamannya dulu yang saya bangun Pak. Kalau mereka sudah nyaman dengan saya, maka apapun yang akan mereka rasakan mereka utarakan ke saya. Nah itu yang Bisa saya- kasih contoh nggak itu? Ini Metodenya, contoh satu aja yang satu. Oke, satu contoh begini Bapak, ada suatu kegaduhan di kelas. Iya. Nah, saya posisinya di sini bukan wali kelas nih, Iya. bukan wali kelas, tapi saya hanya guru. Yang mereka cari itu Bapak, saya yang dicari, saya Bu Indri sini dulu gitu. Bu Indri saya minta waktunya sebentar. Gitu. Saya ke kantor Bapak, padahal ada wali kelas di sini. Iya. Nah, mereka cerita Bu di kelas ini Bu lagi tengkar ini dan ini gitu. Mereka itu ceritanya ke saya. Iya. Kemudian ya saya langsung ke kelas Bapak tanpa menunggu apa namanya harus komunikasi dengan wali kelas dulu atau gimana. Saya langsung tengah di kelas, kemudian saya tengahi, kemudian ya akhirnya mereka berdamai lagi gitu. Iya. Itu masalah yang pernah saya alami. Jadi mereka itu rasa chemistry untuk berceritanya saya itu lebih lebih nyaman gitu. Itu salah satu contoh yang saya rasakan di sini. Saya masih penasaran memperlakukannya itu tadi di samping ada teknik atau metodenya ya Pak. Gini Bapak, sebetulnya kan saya sudah mendiskusikan tentang hukuman, imbalan, konsekuensi begitu Iya, kan iya. Bapak pada guru-guru. Cuman ada beberapa guru di sini yang masih sering mengedepankan emosionalnya. Gitu. Oh gitu. Oke, jadi kalau saya kan sudah belajar tentang bagaimana sosial emosional,
Jadi saya harus memposisikan diri saya di samping mereka dulu. Mereka inginnya seperti apa, baru saya bisa mengambil keputusan. Segitiga restitusinya jalan. Iya, segitiga restitusi jalan, karena saya coba terapkan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini. Itu yang Bu Indri ini ya. Kalau ke siswa Bu, bagaimana perubahan siswa? Itu tadi nurut. Apa lagi selain itu? Jadi perubahan siswa itu apa lagi selain nurut? Terus apa lagi? Mereka lebih antusias di kelas. Antusias. Terus apa lagi? Tidak takut untuk bertanya, Bapak. Tidak takut bertanya. Ya, saya itu dulu, Bapak, kalau di sini mereka itu kan ada pertanyaan yang anak diam semua, Bapak. Oh gitu? Iya, seperti tidak apa ya? Apakah mereka paham atau mereka takut untuk mengemukakan pendapat, itu juga saya juga kurang paham. Nah, kalau sekarang itu yang saya rasakan mereka lebih terbuka. Bu, saya tidak bisa, Bu, ini gimana ya? Lalu saya fasilitasi gitu. Saya tuntun bagaimana gitu. Jadi mereka sudah berani untuk saya lo tidak tahu, saya lo nggak mengerti. Jadi mereka berani untuk mengemukakan pada saya. Kalau dulu mungkin mereka malu atau bagaimana untuk bertanya ya. Tapi sekarang sudah enggak, Pak. Karena yang saya bangun itu chemistry nyamannya dulu mereka. Ya. Baru mereka bisa terbuka. Jadi itu efek di pembelajaran. Pembelajaran lebih enjoy, lebih nyaman. Iya. Oke. Jadi KSI-nya jalan ya. Iya. Segitiga restitusinya jalan. Terus selama 6 bulan ini apa yang menjadi membuat Bu Indri ini puas? Perubahan pola pikir saya sebetulnya, Pak. Kemudian saya terapkan di ilmu yang saya dapatkan, saya terapkan di sekolah itu membuat saya merasa puas juga, merasakan manfaatnya gitu dalam pendidikan guru penggerak ini, karena memang ilmu yang saya dapatkan itu sebelumnya belum pernah saya ketahui gitu. Jadi ketika pendidikan ini bisa saya terapkan di sekolah, itu menjadi kepuasan tersendiri bagi saya. Mendapatkan sari ilmunya. Kemudian saya juga bisa mendiseminasikan ke teman-teman, ke siswa gitu, Pak. Itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi saya diizinkan untuk menjalani pendidikan guru penggerak ini. Jadi saya bisa bermanfaat bagi paling tidak ke rekan-rekan yang ada di sekolah ini. Tingkat puasnya di apanya? Di ilmunya ya? Iya, di ilmunya. Jadi saya bisa diseminasikan ke teman-teman. Dan itu dipraktekkan langsung. Sudah dipraktekkan langsung. Maksudnya tidak formalitas, memang benar-benar dilakukan selama 6 bulan ini dan itu ada hasilnya. Tadi saya oke, nanti kita bicara dengan Pak Sekolah. saya sungguh senang Bu Indri kemarin itu jadi malam ya kemarin tak suruh siapkan salah satu aktor yang dipilih malah Pak Sekolah. Saya malah sungguh senang itu karena saya bisa korek di situ tentang perkembangan dari Bu Indri sendiri. Nanti kita bicara ke situ dengan Pak Sekolah. Itu yang kita harapkan ke sana. Terus dari 6 bulan perjalanan kira-kira hal-hal apa yang cukup menantang? Yang cukup menantang ya yang pertama dari masa pendidikan kemudian menjalani LMS ya jaringan, Pak. Pertama. Kemudian waktu juga, Pak. Jaringan, kemudian waktu, meluangkan waktu, manajemen waktunya. Karena kita harus membagi antara tugas sekolah, LMS, pekerjaan juga. Iya, keluarga juga. Ya luar biasa emang. Iya. Saya sebagai PP juga itu, apalagi JPP-nya. Iya. Harus dijalani dan harus benar-benar bagi waktu. Itu aja waktu ya, jaringan. Apalagi? Jaringan. Kemudian kalau untuk masalah materi yang menurut saya susah untuk dicerna itu saya sudah menemukan solusinya juga. Apa itu? Berdiskusi dengan teman-teman yang ini satu kelompok atau dengan kelompok lain, itu sering komunikasi juga. Oh gitu ya. Kemarin tuh materi yang
Bagja ya? Apa Iya, ya? Bagja. Bagja ya? Iya, Gitu ya? Di lokal di PI5 itu yang saya tanyakan. Iya, Oh, Bagja. tindak lanjutnya gitu ya? Iya Pak, jadi kami Memperba- berdiskusi, diskusi. diskusi Sharing pengalaman. ya, sharing pengalaman dengan teman-teman, dengan kelas sebelah juga, yang nggak satu kelas itu juga sama. Jadi diadakannya lokal itu ternyata ada baiknya ya? Oh, manfaat sekali Bapak, karena kan kita dari semua kelas itu kan diajak Bapak kan? Iya, iya. Jadi kita bisa Tidak. sharing, saling sharing. Yang lokal kan beda-beda. Beda-beda. Jadi tidak satu kelompok saja. Nah, dari situ kita banyak mendapat ilmu-ilmu baru dan masukan-masukan baru dari rekan-rekan yang lain. Oke, sudah berarti alhamdulillah kalau memang itu ngefek ke Bu Indri. Iya. Baik Bu Indri, kita masuk ke penilaian pemetaan aset, ke pemetaan aset. Kemarin sudah diskusi ya Bu Indri ya? Sudah. Sudah ya. Siapa saja Bu aktor yang terlibat dalam proses pemetaan aset? Kemarin ada komite artinya Bapak Saini, kemudian Bu ada komitenya? ada Komite, komite, kemudian wali murid, murid. kemudian dewan guru, kepala sekolah, staf juga, sama siswa. Iya. Ada videonya Bu? Oh, ada. Ada foto, ada video, sama lengkap. Nah, bagaimana prosesnya Bu? Saya tanya. Prosesnya menemukan implementasi sumber daya yang ada di sekolah. Prosesnya yang pertama itu saya paparkan dulu pemikiran defisit dan pemikiran dengan pendekatan aset. Itu saya paparkan dulu Bapak. Kemudian saya paparkan komponen biotik dan abiotik yang ada di sekolah. Kemudian saya juga paparkan 7 modal aset yang dimiliki sekolah itu apa aja. Ada manusia, fisik, politik, sosial, budaya, agama dan budaya, kemudian sosial, itu semua ada 7. Itu saya paparkan dulu Bapak. Kemudian baru kita melakukan diskusi dan mengklasifikasi yang masuk modal usia itu yang mana. Gitu. Jadi modal usia itu saya lakukan identifikasi asetnya itu kita punya guru-guru yang memang mampu dan sudah sarjana. Kemudian ada 1 CGP juga. Kemudian ada siswa dan alumni, itu bisa kita budayakan juga Bapak. Nah itu kita analisis satu persatu Bapak dari pemetaan aset berdasarkan 7 modal itu. Nanti dari notulen ya, notulen. Termasuk 7 modal itu apa? Iya Bapak. Nanti kalau di notulen prosesnya juga. Iya. Pokoknya selama proses itu ditulis sedetail sepadat mungkin. Terus prosesnya, kendalanya apa dalam proses? Kendalanya dalam proses pemetaan aset itu Bapak. Iya. Kendalanya dalam proses pemetaan aset sih menurut saya barangkali masih ada aset-aset yang belum terdeteksi ya. Belum saya masukkan gitu. Kemarin juga saya terlupa bahwa di lingkungan sekitar kita ini ada situs Ijen Biopark Bapak. Oh gitu. Yang terdekat itu kan ada di bawah ini di Mas Kuning. Di mana Bu? Di Mas Kuning Wetan ada situs sana ya. Di situ juga ada Bapak. Itu kan modal lingkungan sebenarnya. Oh iya. Nah jadi kita bisa adakan. Mas Kuning Wetan itu geopark terbesar. Iya, apa ya? Itu terbesar sedunia sebenarnya kalau milih tahu. Iya. Itu juga modal lingkungan yang masih sebetulnya kemarin agak terlewat untuk diidentifikasi juga. Kita kan bisa ngajak siswa untuk ke sana, belajar di sana gitu Pak. Oke. Dan dengan aktor ada nggak masalah?
Nggak ada ya? Oh, nggak ada Pak. Nggak ada ya? Dengan aktor tidak ada. Tidak ada ya? Iya. Oke, terus ini apa Bu perasaannya Bu karena berhasil identifikasinya aset? Perasaan saya merasa senang Bapak, senang, kemudian merasa puas juga karena saya mampu menyampaikan, kemudian memandu diskusi aset pada hari itu. Ya. Kemudian ada umpan balik juga dari semua peserta. Gitu. Mau peserta Bu? Iya. Dari Kepala sekolah? kepala sekolah, Dari guru? dari guru banyak Pak. Dari Guru banyak? Iya. Dari siswa ada? Dari siswa ada Bapak. Dari Komite siswa. ada? Kalau komite Belum. Karena memang fokusnya ke situ. Tapi komite setidaknya tahu. Iya, komite memberikan keputusan di awal itu mendukung adanya diskusi pemetaan aset ini agar kita bisa memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oke. Terus pertimbangan apa Bu yang Ibu ini aset kita menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangannya adalah aset ini perlu kita berdayakan untuk menyusun program sekolah Pak. Jadi kemarin sudah saya diskusikan juga sama kepala sekolah bahwa kita kalau membuat program sekolah itu harus berdasarkan kekuatan atau sumber daya yang ada. Kemudian juga harus dipertimbangkan aspek voice, choice, dan ownership siswa itu dalam penyusunan program sekolah. Jadi aset-aset itu harus diberdayakan. Gitu. Iya. Tadi yang belum terjangkau itu geopark ya. Iya. Terus kira-kira Sebenarnya kan dekat itu. Iya, kira-kira apa yang kedepannya harus Ibu ini lakukan? Sebetulnya saya begini Bapak, tentang pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan kita itu tertulis di program sekolah gitu Bapak. Mungkin pembelajaran outdoor bisa kita laksanakan 2 minggu sekali atau bagaimana. Jadi itu yang harus tertulis. Kemudian ada pengembangan program literasi selain literasi mengaji. Jadi tidak hanya hablum minallah saja, tapi hablum minannasnya kita juga harus jalan sehingga nanti bisa seimbang ya. Karena jendela ilmu kita kan dari literasi atau membaca. Selain pengalaman ya, kalau pengalaman memang ilmu yang lebih cekat ke siswa, cuman kan kita butuh pendukungnya, jadi kita butuh membaca juga biar membuka wawasan kita. Saya tertarik tentang geopark itu. Kalau nanti mau di Polres kayak apa? Nah kalau yang izin geopark sebetulnya kita sudah mengunjungi Bapak. Oh sudah. Iya, Sapun. Jadi tapi untuk yang angkatan kelas 7 ini yang naik kelas 8 masih belum. Sebelum ya. Itu kita sudah ke Mas Kuning itu Bapak, kita lihat. Oh sudah itu ya? Iya. Itu sebetulnya kita sudah manfaatkan itu. Kemudian kita juga sudah ke Ijen, ke Hutan Pelangi, ke Kawah Burung, gitu sudah. Kita manfaatkan lingkungan yang ada di daerah Bondowoso sini. Jadi kita kunjungi, dari sana mereka belajar Kawah Ijen ini, Kawah Burung ini sejarahnya seperti apa, di situ ada kan Bapak. Dari situ mereka sangat antusias sekali untuk mengetahui. Kalau nggak kita bawa ke sana kan mereka harus bermodal literasi jelasnya. Kalau di sana kan mereka harus sudah tahu betul sejarahnya seperti apa. Itu ada di setiap situs Ijen Geopark itu ada deskripsinya. Oke, bagus. Geopark itu bagus. Siswa nanti juga ngefek ke pembelajaran diferensiasi. Ya, kemudian ke kepemimpinan siswa juga Bapak, karena kami punya duta Ijen Geopark dulu Bapak. Dulu ya. Jadi mereka melakukan sosialisasi ke SD-SD. Ini loh Ijen Geopark, di sini ada ini dan ini. Gitu. Mereka yang segera. Oke. Baik Bu Andri, itu saya kira cukup. Pemetaan aset sudah dilakukan, diskusi dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan guru, dengan siswa. Ya, terima kasih sudah melakukannya. Nanti coba kita diskusi dengan aktor Ibu ya, yang Bu ini sodorkan itu kepala sekolah. Iya. Saya senang sekali disodorin kepala sekolah. Kita bisa gali lebih banyak dari kepala sekolah.
Ya otomatis kasihkan dulu jelasin biar nanti hasil wawancaranya bisa komprehensif, biar saya juga bisa gali hasilnya dari aktor langsung. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam. Bu Diah, saya pada hari ini coba tanya-tanya Bu ya tentang sumber daya yang ada di sekolah. Sumber daya yang di sekolah. Dia kepala SMPN Negeri 2 satu atap. SPN Negeri 2 satu atap. Tentang Ibu, tentang apa yang ada di sekolah sumber daya. Mungkin Bu Diah pernah diskusi ya dengan Bu Indri ya tentang aset itu saya sekolah. Ini saya tanyakan Bu, bagaimana prosesnya Bu untuk mengidentifikasi aset di sekolah itu? Aset Prosesnya Bu, dari awal. ya, kita klasifikasi dulu. Aset itu kan ada beberapa ya Pak ya. Ada aset biotik dan ada aset abiotik. Ada yang hidup dan ada yang tidak hidup gitu istilahnya. Sedangkan di aset kemarin sempat kami diskusi dengan Bu Indri sebagai CGP. Kami mengadakan diskusi bersama dengan komite dan juga bersama dengan perwakilan dari wali murid serta siswa, diikuti juga dengan guru-guru dan staf di satu ruangan di mana kita berdiskusi tentang aset tersebut. Dan di sana kami juga bisa mengklasifikasi. Ternyata sebenarnya sekolah itu kan sudah tahu ya Pak ya, aset ini aset bergerak, aset tidak bergerak, atau aset hidup, aset tidak hidup itu kami sudah. Cuman kemarin waktu Bu Indri menyampaikan materi tentang aset itu, baru kami tahu, oh ternyata kalau kita melaksanakan sesuatu kegiatan, nah di sana aset itu juga muncul, itu masuk pada kategori modal aset yang apa, itu baru kami tahu. Nah iya, setelah Bu Indri itu menyampaikan materinya. Contoh misalnya kami kan sudah bekerja sama dengan pihak luar lembaga lain ya Pak, misalnya kepolisian atau misalnya di Koramil, kesehatan gitu. Nah itu ternyata masuk pada modal aset apa gitu. Tidak salah lingkungan ya, masuk sosial ya, masuk iya, masuk modal sosial itu. Nah seperti kami juga melaksanakan kegiatan yang kaitannya apa ya Pak ya, modal yang mengabdikan siswa itu juga masuk pada aset apa itu kemarin aset manusia ya, aset manusia, pembelajaran guru mengajar ya, itu masuk pada modal manusia seperti itu. Sudah pernah didiskusikan Bu ya? Iya betul. Sudah pernah ya? Sudah didiskusikan oleh Bu Indri kemarin bersama kami semua. Apa kira-kira Bu tantangan atau hambatan atau kendala kalau mengidentifikasikan, ada nggak tantangan atau kendala? Tentu ada Pak, tentu ada kendala, tantangan itu pasti ada. Karena seperti misalnya di modal manusia ya Pak, manusia kita sudah memberikan apa ya, aplikasi atau apa, tapi kalau tidak ada apa dorongan dari dalam dirinya sendiri, akhirnya apa, motivasi yang sudah diberikan oleh guru atau karena dari pihak lain, kalau tidak ada dorongan dari dalam diri sendiri, dari siswa atau apa, itu juga tidak akan berjalan itu Pak. Aset itu juga tidak, karena seperti siswa itu kan aset manusia ya Pak ya. Gimana pun kalau tidak ada dorongan dari mereka sendiri, dari dalam diri mereka sendiri, akhirnya aset itu juga tidak sesuai yang kita inginkan, berjalan sesuai yang kita inginkan. Misalnya seperti itu kendalanya. Contoh lain lagi misalnya kendala dari lingkungan ya Pak. Lingkungan yang ada, sebenarnya kita bisa ya, pembelajaran itu bisa dilakukan di luar sekolah, karena pembelajaran itu tidak harus
ada di dalam kelas, bisa di luar kelas, outdoor istilahnya lah. Nah, kita ingin belajar ke sawah misalnya. Misalnya kita juga ingin belajar di lingkungan yang misalnya ada gazebo, misalnya kita mengganti suasana lah istilahnya. Yang mana biasanya kalau sudah ganti suasana itu pembelajaran akan lebih menarik ke siswa. Walaupun nanti yang akan dibicarakan di sana ya tentang pembelajaran itu sendiri, dan itu juga mengaitkan mereka dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Itu akan menjadi baiknya, tetapi akan menjadi kendala apabila lingkungan yang akan kita bawa ke sana itu tidak mendukung, gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu juga akan menjadi kendala. Saya gitu, kalau misalnya lingkungan itu tidak mendukung apa yang akan kita inginkan. Saya kira bagaimana untuk menjawab kendalanya itu, menghadapi kendala. Jalan perlakuannya ya. Perlakuannya ya Pak. Nah, ya. Dorongan tadi dorongan. Iya. Manusianya ya tadi. Iya. Ya, selain memberi motivasi juga akhirnya mengadakan pembiasaan itu. Iya, pembiasaan bagaimana berperilaku seperti yang yang kita inginkan gitu. Pas seperti itu. Ya. Mungkin sekali Pak Rudi, mungkin ini kan sharing juga ya Pak ya. Ya. Ini kan masukan juga untuk saya sebagai ya sudah bagus ya, pembiasaan itu kalau betul itu sudah pembiasaan. Cuma memang ini dorongan dari dalam itu memang biasanya apa ya, jurus, kalau saya ada yang ngomong itu jurus kepepet ya. Kalau ada sudah jurus kepepet biasanya timbul ide ya, timbul ide, tapi biasa timbul semangat, timbul ini. Nah itu yang modal pepet ya. Itu yang coba mindsetnya di bagaimana kondisinya kepepet terus gitu. Biar ada ide baru, biasanya gitu. Ada yang the power of kepepet katanya. Nah, biasanya apa ya? Kalau saya lihat itu ini kepepet terus keluar dari zona nyaman itu. Terlalu nyaman situ, lupa kan? Akhirnya tidak bergerak ya. Akhirnya tidak bergerak. Tidak punya motivasi apa untuk melakukan sesuatu itu ya. Zonanya sudah enak. Iya, itu memang repot dia. Tapi ide-ide kadang nggak muncul. Saya harap Bu Indri ya jangan terus zona nyaman. Terus membuat tidak nyaman itu ya. Nanti beda hasilnya beda. Iya. The power kepepet karena itu kan tidak nyaman. Katakanlah terpaksa itu ya. Terpaksa ya. Kepepet itu sudah terpaksa. Terpaksa. Awalnya terpaksa. Tapi nanti terbiasa. Betul. Terbiasa. Ya, kalau udah terbiasa ya enak. Ada udah terbiasa ya, kayak olahragawan itu karena dilatih terus kan. Dilatih tidak terbiasa. Iya. Kayak yang kemarin kita modul ke itu berpikir cepat tapi lambat itu. Iya betul. Itu yang gimana itu? Ya itu kayak contoh kayak Bu Dia tahu ya Valentino Rossi ya. Iya. Nah Valentino Rossi itu dia kalau ngerem itu berpikir cepat apa lambat? Tahu ya. Berpikirnya cepat apa lambat kalau ngerem? Kan kecepatan tinggi itu. Lambat mungkin pertama lambat. Berpikir lambat. Gimana? Sebenarnya itu berpikir cepat. Jadi dari Coba kan lambat Bu Indri. Masih itu kan teorinya. Berarti masih memprediksi saya jatuh enggak ini. Itu berpikir lambat. Kalau misalkan itu kan kita butuh proses kan Pak. Ya iya, Valentino Rossi itu berpikir kalau ngerem ya, kecepatan tinggi, ngerem. Saya kucing lewat. Cepat, atau apa? Itu berpikir cepat apa lambat kan? Berpikir cepat itu kalau cepat, tiba, ya? Karena sudah terpaksa tiba-tiba itu gitu. Iya. Itu? Itu berpikir lambat, tapi dengan cepat. Gitu ya. Aksinya Iya.
dia sebenarnya berpikir lambat, jadi posisinya ngeremnya itu sudah dipikir dulu, diprediksi. Tapi cepat itu. Mikirnya lambat tapi cepat, karena orang berpikir lambat itu hasilnya lebih bagus daripada orang berpikir cepat tapi iya. Paham ya? Iya, akhirnya nggak maksimal ya. Orang berpikir lambat itu hasilnya lebih Cerobot oke. lah, Iya betul. cerobot. Kalau berpikir cepat. Kalau si itu berpikir lambat, kalau ngerem itu, tapi dengan cepat. Mikirnya lambat tapi dengan cepat. Analisinya itu sudah dianalisa tapi cepat. Iya. Kenapa? Karena sering latihan. Biasa. Karena sering latihan. Semuanya kan harus terbiasa. Iya. Kayak LMS aja sudah Pak. Awal-awal kan kita terpaksa. Ini deadline ini kita terpaksa awal-awal. Tapi lama-lama terbiasa. Itu teori berpikir. Iya nak taksi. Jadi berpikir lambat itu bisa cepat kalau latih. Ya contohnya olahragawan, pembalap itu, olahragawan itu bisa. Contoh yang sekarang ini yang lagi viral Putri Aryani itu kan luar biasa itu. Itu kan berpikir lambat, tapi dengan cepat. Itu sudah 8 tahun sudah bertahan. Bisa sukses dunia setelah 17 tahun. Umur 17 ya, berarti berapa itu? 17 Dari 8 tahun, iya. 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun ya. 9 tahun sejak, tapi Ayahnya ya. iya. 9 tahun. Nyanyi terus sampai menjadi anak berapa? Itu dilatih. Karena dilatih gak mungkin nyanyi 1 bulan sebelumnya, gak mungkin itu. Iya betul. Oke Bu, ini sudah situ, terus apa yang Ibu rasakan Bu? Untuk Ibu Iya, batuk ini. Apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu petik dari hasil diskusi tentang pemetaan aset kemarin? Iya, saya bersyukur ada guru penggerak ya, sehingga Bu Indri itu banyak juga memberikan secara tidak langsung lah Pak, memberikan masukan-masukan ke kita. Tidak hanya sekolah, juga lingkungan sekolah itu bagaimana bisa lebih tahu itu. Oh sebenarnya pembelajaran yang baiknya seperti ini. Oh bagaimana sih mengelola budaya sekolah, budaya positif sekolah itu seperti apa, dan seperti aset ini, utamanya tentang aset. Aset ini yang sudah disampaikan oleh Bu Indri ini benar-benar membuka pemikiran saya yang selama ini saya tidak paham, hanya sekedar oh aset adalah bergerak tidak ada. Setelah dijelaskan secara rinci oleh Bu Indri ada 7 modal ya. Dari 7 modal itu, oh ternyata ini klasifikasinya ke sini. Nah, sehingga nanti pada saat kita mau membuat program sekolah akan tahu betul Pak. Oh iya, yang seperti ini program yang ini masuk pada di sini. Program di sini masuk pada di sini. Sehingga kata saya, menurut saya itu tenanglah gitu loh. Akan lebih terinci dan lebih mengena pada satu tujuan gitu loh. Pada programnya yang masuk pada satu tujuan itu lebih terarah gitu. Dari aset yang disampaikan oleh Bu Indri, macam-macam asetnya itu luar biasa Bu, dia bisa menyerap, Insya Allah bisa menyerap dalam waktu singkat. Ya paling tidak nanti untuk ini loh Pak, apa namanya, kedepannya lah kita kan apa ya, hidup ini apa, bekerja tidak hanya sampai di sini. Ternyata setelah ilmu yang ada yang disampaikan oleh Bu Indri, ya Allah, saya harus berpikir begini, saya harus berpikir begini, bagaimana memaksimalkan aset yang ada. Sebenarnya aset yang dari 7 modal itu semuanya ada, tinggal bagaimana mengoptimalkan lagi, menggali lagi dari aset-aset itu sehingga menjadi lebih berdaya. Ya. Apa kira-kira Bu pertimbangannya Bu? Itu aset sekolah menurut Bu yang paling harus saya gali lagi.
Untuk pertimbangan nggak? Oh ini. Ya mungkin untuk yang waktu dekat ini ya modal manusia itu. Modal manusia dulu ya. Karena kalau modal manusia itu sudah bisa dioptimalkan, insya Allah aset-aset yang lain akan berikut. Kata saya, mungkin saya yang pertama adalah dan utama modal manusia. Manusia dulu. Jadi efek Bu Indri ikut guru penggerak ini bisa ngefek gak Bu ya? Sangat, terutama bagi saya pribadi sebagai inilah. Apa yang dirasakan Bu dengan adanya Bu Indri ikut guru penggerak? Bisa jujur aja Bu, bisa kasih contoh gak? Yang terlihat lah, biarpun mungkin orang nggak lihat, tapi dia itu melihat, biarpun cuma sekecil, pikir aja. Nah, contoh mungkin ini Pak, pada saat Bu Indri ini untuk kaitannya dengan pembelajaran ya, karena ini adalah sebuah lembaga pembelajaran di kelas atau apa itu kan Bu Indri sudah bisa memperlihatkan bagaimana siswa itu bisa tertarik, bisa bersemangat dalam pembelajaran. Itu sudah nampak Pak, sudah kelihatan. Dan Bu Indri juga secara tidak langsung juga bisa memperlihatkan ke teman-teman yang lain bagaimana nih saya mengajar, bagaimana nih saya menggerakkan siswa. Interaksi dengan siswa itu sudah benar-benar kelihatan, sehingga akan kelihatan walaupun tidak hasil itu tidak langsung kelihatan nampak wah gitu Pak, tapi tumbuh ya, karena di sini modal dari siswa di sini kan anak-anak yang gimana ya Pak, katakanlah dia tidak, keinginan belajarnya itu minim gitu, rendah gitu ya, tidak seperti anak-anak kota yang memang sudah bagaimana ya, dia sudah les atau mencari sendiri ilmu. Di sini kan tidak Pak, anak-anaknya itu masih terus harus dimotivasi, harus diberi didampingi, diberi ini, diberi itu dulu. Nah itu sudah diberikan oleh Bu Indri, dan insya Allah teman-teman yang lain akan melihat bagaimana Bu Indri ini menggerakkan mereka, terutama siswanya, memberdayakan mereka. Walaupun tidak hanya di dalam kelas, itu kelihatan juga pada saat di luar Bu Indri itu komunikasi dengan mereka, interaksi dengan mereka, bagaimana Bu Indri itu memposisikan mereka sebagai manusia, memposisikan mereka sebagai apa ya, sama, tingkatannya antara guru dan siswa itu sama, sejajar gitu. Itu kelihatan betul. Tidak pernah membentak ke anak, dalam artian itu anak tidak langsung dikagetkan dengan satu kejadian yang membuat mereka akhirnya down gitu loh. Nah, di sini yang saya perhatikan itu benar-benar betul-betul mau ini Kak, fokus pada siswanya, fokus pada murid. Jadi bagaimana murid itu diberdayakan, digali untuk potensinya jauh lebih baik gitu. Yang saya rasakan gitu. Insya Allah nanti teman-teman juga akan melihat bagaimana Bu Indri melakukan sesuatu yang saya lakukan. Gitu. Luar biasa Bu Dia, saya merasa merasa senang ya. Perasaan saya senang gitu. Karena memang yang kita harapkan gitu. Jadi guru penggerak ini tidak sekedar formalitas, jawab tugas, cuma sekedar upload, tapi kalau kita harapkan masuk ke individu, ke relung jiwa gurunya. Bahasanya memang pembelajaran itu memang fokusnya ke siswa, berpusat pada siswa. Tadi udah dijelaskan efek dari pembelajaran diferensiasi ya, itu efeknya ada situ. Ini jujur ya Bu ya, bukan settingan. Iya. Saya juga. Ini contoh kecil lah ya Pak. Ini kan kita nggak settingan ya, memang jujur itu. Contoh kita dia itu di kelas itu Pak, anak-anak kan awalnya Pak, sebelum Bu Indri masuk pada guru penggerak atau apa itu lah. Kelas itu ya biasa saja, standar gitu loh, nggak ada apa-apa. Tapi setelah Bu Indri ada muncul di sana, yang mana fokusnya di kelas 7,
itu kan dikira anak-anak menata kelasnya itu dengan menyenangkan. Itu yang ditimbulkan dulu di anak-anak sendiri yang beda. Saya perhatikan itu bukan Bu Indri yang melihat, tapi Bu Indri hanya mengarahkan, Fasilitator. Iya, memfasilitator. Ini loh nak, gini. Ternyata anak-anak yang saya perhatikan, saya lihat mereka mengerjakannya di kelas, di musola. Ngapain kalian itu kerja apa? Ini Bu, saya mau bikin kelas ini seperti ini, saya mau bikin pojok literasi. Nah, itu saya ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur sekali. Sebelumnya nggak ada. Nggak ada, nggak ada. Itu contoh kecilnya di sana. Itu yang nampak fisiknya, Pak. Ya. Kalau untuk anak-anaknya kan belum tahu, itu kan butuh jangka waktu, butuh proses kan. Kalau untuk dari tidak bisa 6 bulan. Betul. Tapi kalau yang fisiknya kan sudah nampak, ini sudah kelihatan anak-anak mau mengerjakan, terus kelihatan indah. Itu kan kata saya itu bukti fisik gitu ya. Iya. Dari mana benar menggerakkan mereka itu ya. Nah, ini yang saya rasakan. Yang susah nanti mempertahankan. Iya. Nah itu susah. Karena faktor ada tingkat jenuh manusia. Betul. Supaya nggak jenuh biasanya dikembangkan. Makanya kan kita pelajari sosial emosional harus bisa ngatur. Iya. Nah memang apa ya saya sebut itu guru penggerak ini memang mencetak kader pemimpin. Karena belajarnya itu ya sosial emosional, belajari macam-macam. Paling utama ya cara memperlakukan siswa, bagaimana mereka belajar. Jadi memang kalau saya lihat ya, memang pantas lah yang jadi guru penggerak itu calon kepala sekolah, calon pengawas. Karena diajarin coaching ya, teknik coaching. Nanti pengawas tuh nanti pakai teknik coaching. Iya, pakai coaching. Mengkucing temannya kan sudah, teman sejawat sudah, jadi sudah ada ilmunya sudah punya. Alhamdulillah menjadi tidak sekedar formalitas dalam tugas, cuma sekedar bikin video. Iya. Ya. Karena ini pendampingan saya yang terakhir. Itu saya tidak kesini lagi, silaturahmi oke. Karena saya ingin tahu hasilnya selama lebih dari 5 bulan. 5 bulan. Ini mungkin dilihat lagi. Ya. Tapi ini setelah ini kan ini kalau SK-nya datang itu yang terus ya mudah-mudahan lah teman-teman itu waktu itu ini apa? Mengimbaskan ke teman paling tidak. Sudah ada yang daftar nggak? Ada. Ada ya. Selamat. Oh iya. Nah, mungkin nanti menggeserkan ke teman. Kan sebenarnya. Sudah lolos? Sudah pengumuman ya? Tapi belum lulus ya. Belum. Memang tidak semudah itu. Betul. Katanya gampang formalitas, tidak semudah itu. Karena istri saya juga nggak lolos. Istri saya sendiri nggak lolos. Mudah-mudahan nanti ada yang Tidak ada yang hebat. Yang hebat itu kadang nggak lolos. Ada Bu yang hebat itu. Hebat. Ternyata setelah disaring. faktor ini laki juga ya Pak ya? Tidak juga ya. Saya indikatornya itu apa? Katanya mungkin Anda tidak hebat katanya. Anda tidak jago. Tapi ternyata Anda punya naluri ke situ. Ada yang Karena pas dari wawancara kan orang psikologi semua ya. iya, betul. Nampak Jadi mungkin ya, kadang agak sedikit depres. Bukan hanya Windri ya. Iya. Saya juga gitu. Agak sedikit depres. Gitu. Bukan tekanan maksudnya apa ya? Tanggung jawabnya benar ya. Iya, mental ya, mental. Iya. Mentalnya juga. Itu mungkin juga latihan dari bagaimana mental itu menjadi tanggung. Psikolog. Ya. Jadi dia bisa mempermainkan perasaan orang. Ya. Mungkin Anda gak jago, tapi Anda memang ditakdirkan punya naluri ke situ. Jadi kalau yang agak sombong, agak tinggi, belum tentu bisa. Jadi terbaca. Dia punya ilmu sendiri bagaimana membaca. Soal saya sih kalau soal Ese kan bisa dikarang. iya maksudnya Kalau sudah wawancara. ngalir aja. Istri saya kan lolos, gak lolos di wawancara.
Oh gitu. Iya. Wawancara tuh apa? Tatap muka gitu? Iya, ada online. Oh iya. Per person. Ada yang 3, ada yang 2. 2 ya. Rata-rata 2 ya. Iya, nampak itu ya dari segi bahasa, mungkin mimik, apa itu Iya. itu ya. Gestur itu mungkin sudah nampak ya. Profesor Bu. Ya, itu. Ada dokter. Rata-rata memang dosen atau memang aktivis yang bergerak di satu sisi, misalnya komunitas apa, dia memang sudah lama di situ. Jadi kerja yang kemampuan dia itu ya dia kerja di situ. Ada yang macam-macam, memang luar biasa tuh. Mungkin kelihatan juga ya Pak kalau kita ngarang-ngarang gitu Itu sama ketemu. itu udah ketemu. Dari ngomongnya udah ketemu, dari intonasinya ketemu, Dari menghafal apa itu dia ketemu. Oh dia Tidak mengalir. dia benar gak dia? Itu ketemu. betul. Oke, ini lanjut Bu ya. Udah. Kira-kira ada nggak Bu sumber daya lain yang belum dijangkau sama yang dua, apa? Yang belum terjangkau ada. Oh ternyata ini sumber daya atau aset saya, tapi belum saya garap. Ada. belum Betapa ya? terpikir Belum. nampak. Yang di modul 3.2 itu yang saya baca minggu ini memanfaatkan aset ini ya, punya tanah di luar ada ya tanah Oh iya betul itu yang berwudu. sama Kita itu punya ya inovasi berwudu. di taktis itu Iya. ada ya. Ada. Kan kami sudah 2 siswa sudah alhamdulillah sudah wisuda kemarin yang jus 30 juga. Ada yang sudah. Sudah wisuda oleh Bapak Bupati kemarin 2 siswa. Itu karena program sekolah. Program sekolah. Iya. Tapi Kita berdayakan. kita punya ekstra kan? Oh itu masuk ya? Iya, tapi yang menjadi kan Dulu sendiri. Saya baca loh Bu, ini komentar. Bukan saya lalu. Jadi yang saya baca itu anak sekolah sama memberdayakan ini pembinaan tapis ada. Yang saya lihat. Pak Zainul itu yang Iya. Iya Ini Pak. makanya saya terus cek. Ada. Kalau berwudu di belakang ada. kemarin sudah panen. Kemarin cuman tidak Sudah. Gak apa-apa, itu kan proses aja. Iya. Ya, yang dicari kan prosesnya. Saya gini nggak, terus tidak apa-apa, tidak berhasil, tidak apa-apa. Akhirnya kami mencoba lain itu, Pak, talas itu. Karena yang kemarin tidak berhasil, mungkin karena kurang sinar atau apa, belum dievaluasi. Kenapa? Hanya segitu. Sebenarnya berhasilnya 90% itu rasanya. Emang Pak, kan ada lahannya SD ya, kami sudah izin ke sana, dimanfaatkan. Kan di sini pembelajaran itu anak-anak kalau belajar di luar itu kan senang. Saya coba di sana menanam beberapa karung telo. Iya. Makanya diberi nama inovasi berwudu, belajar tanam telo madu gitu kan, Iya. singkatan dari itu akronimnya kan. Nah itu kemarin kan 4 bulan memang panen kok nggak sukses panennya. Terus apa sudah ini nggak apa-apa untuk pembelajaran ini ada sedikit yang lainnya malah nggak ada sama sekali. Nah, itu kan sebenarnya berhasil itu, cuman tingkat itunya kan anggap 10%. Jadi kalau saya nilai itu 90 lah. Ini tanahnya juga yang kurang ini Nanti kan diperbaiki. Perbaikannya mungkin dari varietas atau dari pupuk. Oh ini tangannya mungkin nggak Anu cocok. lagi itu Pak apa Atau sinar. cahayanya Iya. kurang. Menurut yang berkompeten itu Pak Bagus kemarin itu ini kayaknya sinarnya kurang. Iya. Dari sana saya sudah pikir tidak bersalah ternyata. Tahu saya sedikit pemerhati tanaman. Cahayanya Saya pernah dulu ya zaman itu ya. Saya pernah beli biji 15.000. Saya tumbuhkan, saya kembangkan tanaman itu bisa laku. Ya tahu ya berapa ya? 4 pot itu 13 juta setengah. apa tanaman Pak? Ya, anthurium dulu. Namanya anthurium. Iya masih musim-musimnya itu Iya, ya. iya. Saya bisa berhasil jual
4 pot itu 13,5 juta dalam waktu 6 bulan. 6 bulan. Mulai dari biji itu, Indri. Saya belinya 15.000 di Solo. Bijinya itu 15.000 sampai cantik tanaman itu. Dibeli orang Cina yang beli 4 pot 13 juta. Saya masih ingat 6 bulan dari prosesnya. Jadi dari nol, dari yang biji saya taruh di tisu dulu, taruh itu sampai ditambah sampai ukuran dewasa itu. Tisu tapi dibasahi gitu ya? Dibasahi. Ditambah itu. Sampai ukuran segini. Baru ditaruh di pot. Iya. Di anu dulu, agak besar. Baru itu di pot kecil. Sampai potnya ukuran sepiring gini. Mulai pot segini sampai sepiring itu 6 bulan. Itu prestasi, alhamdulillah prestasi saya itu dalam membudidayakan tanaman. Baik Bu Dia, sudah cukup, saya sudah bisa jadi potensinya, terus efek dari bulu penggerak, terus efek macam-macam ya, presentasinya Bu Indri ke sekolah, diskusi juga macam-macam. Terima kasih Bu Dia sudah membimbing Bu Indri, terus terima kasih sudah tidak bosan ketemu saya tiap bulan. Kalau saya senang dapat ilmu ini, saya akan bersyukur saja Allah ada guru penggerak. Jadi saya dapat ilmu banyak ini Pak. Jadi tidak semua sekolah punya kesempatan karena memilih jalan ninja. Jalan yang ya apa ya, ninja itu kan nggak bisa diprediksi. Terus pasti targetnya sulit ninja itu kan. Itu kalau tanya Bu MG ya, Maria. Oh itu elaborasi paling itu Bu waktu itu. Saya itu ingin merekam itu Pak. itu gitu tuh direkam Mbak. Iya itu bagus sekali. Karena kita nanti mendengarkan lagi, karena kan mungkin ada kalimat yang hilang itu, missing itu kita. Tipis itu, tipis pendidikan. Iya dari Pengarang buku, Saya senang kalau pengarang. dari Bu MJ itu kan saya tahu Pak, sebetulnya kan Bu MJ itu punya program yang sederhana sekali ya pengalamannya. Dia hanya menyuruh siswanya untuk membawa satu benda yang berharga di rumah. Dia pelajari, ada yang membawa apa namanya baju yang masa kecil. Lalu mereka ceritakan itu pembelajaran mereka dalam Quran. Tampil ke depan ngomong. Iya, hanya itu saja. Efeknya siswa bisa. Kan kalau dia suka bisa ngomong. Pengalaman dia juga. Kalau siswa sudah nyaman, Di jalan ninja itu ya masih ingat saya. Mbak itu kata-katanya jalan ninja. Kalau diartikan ninja itu kan targetnya mesti susah. Kalau gampang nggak mungkin ninja. Iya. Targetnya susah dulu. Tantangannya susah dulu. Challenge-nya. Iya kan? Kalau gampang nggak mungkin jadi ninja. Itu apa ya Bu? Ya bahasanya itu mendalam. Makanya saya komentar di chat itu. Memilih jalan ninja, TGB memilih jalan ninja. Tantangannya memang beda-beda Yang macam-macam. saya tahu Bu Indri tantangannya mungkin enggak kan, banyak dari kanan kiri. Oh ini guru belum PM kok sudah jadi pasti gitu-gitu itu muncul. Itu yang harus di. saya artikan jalan ninja gitu. Iya. Nah, ninja itu targetnya nggak mungkin target biasa. Kalau pernah lihat film ninja, targetnya pasti luar biasa, bukan biasa. Karena dia pakai teknik dan metode yang mungkin di luar yang pernah biasa itu. Dia pakai teknik-teknik untuk mencapai targetnya Di luar yang biasa. Iya, di luar yang biasa. mentalnya betul-betul dibina gitu ya Pak. Itu kena tuh Indri ke saya tuh. Wah, luar biasa main gini. Mudah diterima ya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik Bu, tadi sudah kita berdiskusi dengan Pak Sekolah, kita masuk ke ini Bu, ke persiapan panen hasil belajar berhubungan dengan Lokakarya 7. Kira-kira ada nggak idenya Bu Indri tentang persiapan panen hasil belajar di Lokakarya 7? Pada saat Lokakarya 7 panen hasil belajar, yang pertama yang kita tampilkan, nanti kan programnya kita. Iya, program. Jadi program kita tampilkan, kemudian setelah itu hasil belajar kita seperti poster-poster yang kita buat itu nanti kita cetak. Hasil belajar. Nah, hasil belajarnya kita tampilkan juga. Kemudian sama ini Bapak karya siswa pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini kan saya gali potensi siswa itu seperti apa. Mereka itu minatnya itu seperti apa gitu Bapak. Jadi ada beberapa karya siswa itu nanti saya bawa juga untuk ditaruh di stand pada saat Lokakarya. Tapi yang perlu dicermati nanti bukan karya siswanya Bu ya, tapi bagaimana perlakuan Bu Indri. Jadi yang iya betul. Jadi deskripsinya bukan di karya siswanya, bukan misalnya kalau bikin tahu, bukan tahunya. Tapi prosesnya Bu Indri melakukan memodifikasi pembelajaran yang berpihak pada siswa itu yang perlu ditonjolkan. Sehingga siswa muncul bakatnya itu. Nah, betul. Jadi bukan ini tahu enak-enak, bukan itunya. Jadi proses pemberlakuan memodifikasi pembelajaran atau pembelajaran yang berfokus pada siswa itu yang jangan sampai salah ya. Nanti salah nanti. Bukan misalnya bukan lukisannya, tapi bagaimana menggiring atau memproses siswa itu bisa menghasilkan produk itu. Ini yang kadang salah persepsi. Dia yang bagus, yang pintar siswanya, bukan. Justru dengan memodifikasi atau memperlakukan siswa sedemikian rupa atau berfokus atau berpihak pada minat dan bakat siswa itu menghasilkan karya yang luar biasa. Itu yang perlu dinarasikan di situ Bu Indri. Sudah bagus nih idenya, program hasil belajar karya siswa. Jangan sampai di situ. Ini yang bisa. Jadi bagaimana siswa menghasilkan itu dengan memperlakukan program-program yang sudah dipelajari di guru bergerak. Ya, betul. Yang dipamerkan tadi sudah ya, program hasil belajar karya siswa atau sebenarnya ini apa ya? Saya sebut itu proses menggali atau pembelajaran yang berpihak berfokus pada murid dengan nanti outputnya itu. Outputnya itu harus dinarasikan ke situ. Oke, sudah cukup. Kita tidak apa-apa. Nanti kita akan kemas bagaimana panen hasil belajar. Ini judulnya panen hasil belajar. Jadi hasil belajarnya ini tidak hanya program jelas pasti menghasilkan program. Yang pasti hasil belajarnya itu yang divisualisasikan nanti. Yang bagus itu Bu Indri tentang karya siswa, tapi karya siswa itu dengan ada karena hasil belajar dari guru bergerak. Ya gitu ya. Itu aja sudah cukup. Terima kasih sudah berbagi praktik baik ya dengan siswa, dengan diskusi pemetaan aset itu berbagi praktik baik. Jangan salah itu. Jadi Bu Indri membagi atau berpraktik, membagikan atau share tentang metode atau langkah-langkah pemetaan aset atau sumber daya sekolah. Itu juga praktik baik. Terima kasih sudah melakukan diskusi. Terus memetakan sumber daya yang ada itu terus-menerus harus dilakukan. Jadi apalagi berfokus pada
yang positif ya. Iya. Jangan berfokus kepada yang negatif. Karena kalau negatif pasti kita akan tidak ada timbul motivasi atau semangat. Iya. Tapi oh ini sebenarnya berhasil. Sebenarnya itu tadi itu berwudu itu berhasil. Bukan gagalnya ya. Fokusnya jangan sampai ke gagalnya. Iya, tapi fokusnya ke proses dalam menjalankan prosesnya dan proses pembelajarannya itu nanti akan menjadi satu kekuatan tersendiri untuk memperbaiki program itu. Itu kita tadi sudah diskusi dengan kepala sekolah, sudah terlihat dari Bu Indri sudah sampaikan langsung tadi dengan kepala sekolah, tidak ada rekayasa itu ya. Video ini tidak ada rekayasa, real ya, live. Tidak ada lagi, sudah cukup. Terima kasih Bu Indri sudah melakukan pendampingan individu ke-6 ini. Sudah banyak, mudah-mudahan sudah banyak ilmu-ilmu yang didapat, sudah banyak pengalaman yang didapat, sudah banyak hal-hal positif yang ke siswa ya, dibagikan ke siswa, terus dibagikan ke rekan sejawat, terus kepala sekolah. Mudah-mudahan selama kurang lebih 6 bulan ini jadi pengalaman berharga ya. Saya sebagai PP mohon maaf kalau ada kesalahan, karena ini pendampingan industri yang terakhir, tapi kita bukan jumpa yang terakhir. Kita bisa jumpa ke loka 7 sama loka 6, jadi bisa kita ambil lagi. Cuma nanti saya coba pamit ke stakeholder, terutama kepala sekolah, selama pendampingan ini. Dan saya rasakan luar biasa selama saya pendampingan dengan Indri, dari mulai nol sampai ke PI yang terakhir ini. Itu yang saya rasakan, saya jujur saja. Mudah-mudahan Bu Indri tidak merasakan hal yang sama. Terima kasih dengan banyak Pak, ilmunya sudah mendampingi saya sampai perkembangannya sejauh ini, itu dari awal pendidikan. Itu ya. Jadi mohon maaf juga kalau saya banyak kekurangan. Insya Allah saya akan tidak mematikan perkembangan saya dari kekurangan saya, tapi saya melihat kekurangan saya untuk bergerak lebih maju lagi ke depan. Di positifnya itu yang diangkat, bukan yang negatifnya. Iya. Bukan kegagalannya, tapi pasti ada unsur kesuksesan di situ. Itu yang coba diangkat, nanti dievaluasi program didapat atau diinovasi lagi. Itu aja ya, cukup ya Bu Indri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.